Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Bunda Nina Zainab, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Oke, terima kasih Kang Nuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para bunda-bunda, ini pesertanya kayaknya nggak cuman perempuan ya, Kang ya? Betul Bun, ada Iya, beberapa tapi oke. nggak banyak. Oke, oke. Memang kalau untuk mental health biasanya perempuan yang lebih antusias gitu ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan peserta saya juga banyak yang laki-laki. Oke, apa kabar semuanya? Tadi ada yang sudah menyapa saya. Menyapa Assalamualaikum. Sekarang izinkan saya menjawab Waalaikumsalam. Semoga semuanya sehat afiat, tidak kurang apapun pagi ini. Izinkan saya nemenin bunda-bunda semua ya, dan ayah-ayah yang ada, untuk kita sama-sama belajar. Ini pertama kalinya, ini menarik sekali buat saya, karena ini pertama kalinya saya diundang untuk jadi pembicara jam setengah 6 pagi. Jadi waktu saya share ke teman-teman terdekat, keluarga, saya bilang, yuk kita sambil nyeruput kopi bareng-bareng. Dan ini hal yang buat saya insightful sekali loh. Jadi setelah ini saya berpikir kayaknya wow, belajar di pagi hari itu otaknya masih fresh, masih segar gitu ya. Apalagi sekarang anak-anak sedang libur, harapannya pagi ini bisa lebih tenang menyimak saya gitu ya. Oke, saya akan share screen yang nanti bunda-bunda dan bisa ayah juga lihat gitu ya. Nah, sambil menunggu screen-nya di-share, saya ingin menanggapi video di awal tadi. Saya tuh lihat mendengar titik balik itu ada statement mendengar suara hati menuju cahaya. Itu saya setuju banget gitu. Karena di dunia mental health ini gitu ya, saya semakin menyadari satu hal. Kita selama ini bingung mencari solusi kemana-mana di luar diri. Tetapi yang terjadi adalah sebenarnya solusinya itu hanya perlu ke dalam diri loh. Kita sibuk merasa tanpa ini, tanpa itu rasanya nggak bisa. Bahkan pasangan saya pernah bilang sama saya gini, saya itu kalau nggak diginiin dulu nggak bisa. Sampai beliau sendiri sadar dan beliau bilang, oh ternyata intinya adalah bagaimana kita menyadari dan berpikir. Nah sekarang kita akan sama-sama melihat ya. Sekarang boleh nggak bantu aku chat? Ibu-ibu itu kalau dengar kata-kata luka lama, luka batin, bunda-bunda maksudnya apa yang ada di pikiran bunda-bunda semua? Boleh di chat karena aku pengen tahu apa sih yang dirasain kalau bicara soal luka batin gitu. Trauma, inner child, oke. Kejadian yang tidak menyenangkan, kecewa, sakit, kesal, dendam. Yes, yes, trauma, dada sesak, sakit banget, perih. Oke, teringat terus, mual, trust issue, sedih, macam-macam ya. Iya, terima kasih banyak ya bunda-bunda responnya. Semua yang disebutin itu benar. Itu adalah gejala-gejala trauma, bahkan itu adalah spesifikasi rasanya trauma itu gimana sih gitu ya. Nah, sekarang bunda-bunda dan ayah bisa lihat, apa sih trauma itu? Trauma itu bukan cuma kenangan. Bedanya trauma dengan kenangan biasa yang ada di hidup kita itu signifikan sekali. Jadi kalau memori traumatis yang paling gampang nih ya, bunda-bunda ngenalinnya, memori trauma itu mudah sekali diingat. Meskipun kejadiannya 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tapi begitu ditanya, kita langsung ingat kejadiannya, kita bahkan langsung ingat perasaannya, itu spontan gitu rasanya. Tetapi bedanya dengan memori yang tidak traumatis atau memori yang normal, yang natural, yang netral maksud saya. Seperti apa? Coba saya tanya deh. Bunda-bunda dan ayah, 4 hari yang lalu sarapan apa? Nah, kita masih perlu ingat kan, kemarin sarapan ini, kemarinnya lagi, itu memori normal. Jadi memori normal tidak membutuhkan energi kita, sorry, iya, sangat membutuhkan energi kita untuk mengingatnya. Beda sama traumatik memori atau memori yang penuh luka atau trauma. Kalau ditanya 10 tahun yang lalu kita langsung ingat gitu ya. Nah, di sini juga disebutkan, memori itu dia menjadi jejak emosi sehingga membuat respon tubuh. Sehingga bisa jadi pengalaman tidak menyenangkannya kejadiannya 10 tahun yang lalu.
Tapi apa rasanya sampai sekarang? 10 tahun yang lalu pernah merasa terancam, sampai sekarang kalau mendengar orang yang suaranya keras, rasanya tetap sama terancam. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Dan dia bersembunyi di balik pola pikir, di balik perilaku, dan cara menjalin hubungan. Sehingga kalau kita terpicu oleh kondisi yang kurang lebih sama, kita otomatis dikendalikan oleh alam bawah sadar yang mereka merasa tidak nyaman, rasa trauma itu. Gitu ya. Dan cara kita bereaksi, yang menarik dari trauma tuh, ayah bunda adalah gini, misalnya kita traumanya umur 10 tahun deh. Setelah kita umur 40 tahun atau 30 tahun, tiba-tiba ada kejadian yang rasanya sama, yang artinya sama bagi otak kita. Maka kita akan otomatis berespon atau bereaksi seperti anak 10 tahun loh. Meskipun tubuh ini usianya 30 tahun, meskipun tubuh ini usianya 40 tahun. Itu yang paling menarik dari trauma gitu ya. Oke, kita lihat next slide. Trauma itu, jadi bunda dan ayah saya sempat belajar tentang trauma, khususnya untuk inner child, untuk anak-anak usia dini. Pada ahlinya Dr. Gabor Mate, beliau mengatakan trauma adalah luka yang nggak terlihat. Bukan tentang apa yang kejadian aja, tapi apa yang tertinggal di dalam diri. Jadi setelah yang kita alami usia 10 tahun itu, kejadian udah lewat. Tapi apa yang diartikan oleh otak kita tentang kejadian itu. Otak itu suka memberi makna atas kejadian. Misalnya waktu kita kecil, orang tua pulang kerja, kita antusias banget mau nunjukin hasil karya kita, atau kita mau cerita sesuatu. Dan kita kan nggak pernah tahu bahwa orang tua itu kalau sudah sampai rumah, inginnya dipahami, inginnya dikasih waktu istirahat. Anak hanya taunya, oh mereka pulang, mereka punya waktu buat saya. Sehingga kita minta waktu, tapi yang terjadi adalah, "Bentar, Bunda capek," atau, "Oh iya sayang," direspon, tapi anak tahu kita tidak kontak mata dengan serius, tubuh kita tidak memberikan perhatian yang tulus gitu ya, dan perhatian yang penuh gitu. Sehingga kalau itu berulang terus, anak akan merasa bahwa dia tidak penting. Yang lebih menarik lagi adalah jika di saat yang sama, seorang bunda atau orang tua yang tidak sadar, tidak memberikan perhatian penuh pada anaknya atau mengabaikan tanpa sadar ya Bun, karena saya yakin bunda dan ayah yang ada di sini, kita semua sepakat, kita semua menyadari dan kita semua sadar sepenuhnya. Apa yang dilakukan sama orang tua kita adalah yang terbaik yang mereka bisa. Tentunya dengan keterbatasan informasi yang mereka punya saat itu. Dan yang utama adalah pengalaman yang mereka jalani dan perlakuan yang mereka terima. Itu yang menjadi landasan mereka memperlakukan anak-anaknya. Nah, pengabaian yang tanpa sadar dilakukan oleh orang tua tadi, yang akhirnya membuat anak merasa tidak cukup penting atau merasa diabaikan. Yang tragisnya itu bunda dan ayah saya pernah mengalami cerita dari klien saya. Anaknya mengalami trauma karena kejadian seperti tadi. Dia ingin perhatian orang tuanya, tapi orang tuanya terlalu capek. Dan saat orang tuanya menolak si anak, tiba-tiba ada bel di rumahnya. Si ibu langsung tergopoh-gopoh meraih pintu dan membukakan pintu. Ada teman lamanya datang. Si ibunya langsung menyapa dengan sepenuh hati, mempersilahkan duduk, membuatkan teh. Si anak melihat dengan seksama. Anak kecil tidak pernah tahu apa alasan logis kita melakukan sesuatu. Dia hanya tahu kalau dikasih tahu. Nah, sayangnya orang tuanya atau bundanya saat itu sedang sibuk, sehingga lupa memberikan penjelasan itu. Yang terjadi adalah anak merasa bahwa saya tidak penting, orang lain selalu lebih penting daripada saya. Yang terjadi adalah sistem sarafnya merespon luka itu, dan dia tahu bahwa karena dia tidak penting, kesadaran itu ada dalam dirinya, sehingga dia tidak lagi merasa layak diperhatikan. Akhirnya itu jadi alat dia untuk menjalani hidupnya. Dan dia mulai kehilangan otentisitas diri, mulai nggak berani otentik, nggak berani ngomong apa adanya, apa kebutuhannya. Karena dia meyakini bahwa, "Saya kan nggak penting ya, ngapain saya ngomong gitu?" Tapi ketidakpentingan itu rasanya ada di alam bawah sadar. Kira-kira sejauh ini bisa dipahami ya bunda-bunda ya? Boleh chat ke saya dong, kira-kira sejauh ini bisa dipahami? Nanti saya akan berikan waktu untuk bertanya ya bunda dan ayah. Insya Allah kita ada
kesempatan untuk bertanya. Alhamdulillah pada bisa Bun, paham, bisa Kak. Oke, Insya Allah paham. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke screen berikutnya. Yang menarik ya, bunda-bunda dan ayah, kenapa saya membahas tentang anak-anak di sini? Karena kita semua pernah menjadi anak-anak. Dan kita sekarang memiliki anak-anak. Sehingga kalau saya sebutkan hal-hal berkaitan dengan anak-anak, kita bisa merasakannya dua kali. Apa yang kita alami, dan kira-kira apa yang anak kita rasakan gitu ya. Anak-anak tidak berhenti mencintai pengasuh atau orang tua yang menyakiti mereka. Mereka hanya berhenti mencintai diri mereka sendiri untuk bertahan hidup. Seperti yang tadi saya ceritain. Dia nggak berhenti cinta sama ibunya, sama bundanya. Dia hanya memaklumi, memaklumi. Tapi dia mulai menekan kebutuhannya. Dia mulai melihat dirinya tidak penting. Mulai kurang menyayangi dirinya. Seperti itu mekanismenya. Oke, selanjutnya. Oke, ada yang komen. Memang betul pengalaman waktu kecil kita masih ingat. Yes, Bunda. Pengalaman khususnya yang traumatis seperti saya sebutkan di awal, itu gampang sekali dipanggilnya. Dan mungkin bisa jadi saat saya lagi ngomongin penjelasan ini, bisa jadi memori-memori itu mungkin pop up di pikiran Bunda, nanti boleh dicatat. Karena berarti ada sesuatu di alam bawah sadar yang ingin memberi kita pesan untuk kita bereskan gitu ya. Nah, alam bawah sadar itu menyimpan pengalaman-pengalaman yang ada di hidup kita. Sebenarnya manusia itu tubuhnya terdiri dari memori. Memori yang isinya mungkin miliaran, triliunan dari semua perjalanan hidup. Sehingga apa yang terekam di tubuh, apa yang menjadi belief atau keyakinan alam bawah sadar, itu akan menjadi pengatur dari hidup kita. Tanpa kita sadari, dia mengendalikan hidup kita dan akhirnya mengarahkan setiap keputusan kita. Kalau bunda dan ayah sadari, pernah nggak ngerasa gini? Loh, kok aku gini lagi ya? Padahal kan tadinya maunya nggak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Saya itu dulu sering sekali mengalami itu. Alhamdulillah dengan proses belajar secara formal, informal, dan proses terapi, untuk informasi bunda-bunda dan ayah di sini sebelum saya memutuskan menjadi seorang terapis, saya adalah seorang pasien yang cukup lama, sehingga setelah saya merasakan berjalan di lorong gelap itu karena jika kita hidup dengan respon rasa tidak aman, dengan respon trauma atau luka batin, itu rasanya hidup berkelimpahan dengan rahmat Allah, tapi hampa gitu. Tapi rasanya tidak bisa bersyukur dengan maksimal, tidak bisa mengapresiasi kasih sayang orang sekitar gitu. Kita cenderung mengabaikan apa yang ada di sekitar kita gitu. Karena apa? Karena luka batin itu ilustrasinya kita kayak punya sesuatu yang nyeri di dalam gitu. Tapi kita nggak sadar gitu. Nyeri itu membuat kita nggak bisa fokus sama anugerah-anugerah yang kita terima di present time di saat ini. Gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa kalau saya ketemu orang, baik teman, keluarga, saudara, atau apalagi klien yang datang gitu ya, saya menghindari kata-kata kurang bersyukur, tidak berterima kasih, karena sebenarnya nature-nya setiap jiwa, naluri ilmiah setiap jiwa, itu selalu ingin bahagia, bersyukur, penuh kasih sayang gitu ya. Jadi kalau nggak begitu, itu berarti ada sesuatu yang memang butuh ditengok, diproses, diolah supaya kita kembali menjadi naturalnya kita, alaminya kita diciptakan. Bukankah kita di rahim ibu kita itu dihembuskan, ruh kita dihembuskan oleh yang maha kasih, maha sayang, maha cinta, maha bisa bahkan. Itu sebabnya kalau kita semakin mengupayakan diri pulih, kita semakin mengutuhkan diri dalam arti kita perlu coba refleksi diri, kita tengok apa luka yang paling mengganggu, kenapa saya mudah tersinggung, kenapa saya mudah marah. Itu proses refleksi yang akhirnya menghadirkan koreksi dan proses penyembuhan diri, itu membuat kita lebih nyaman, lebih sabar, lebih mudah bersyukur, lebih mudah tersenyum, lebih mudah memendarkan kasih sayang dari dalam diri. Gitu ya. Next. Terus apa yang signifikan? Apa pembeda antara orang yang hidup dalam luka batin atau dikendalikan dengan luka batinnya sama yang sudah tidak? Yang membedakan adalah kesadarannya.
dalam proses trauma healing atau proses trauma atau penyembuhan apapun dengan media apapun, dengan metode apapun, intinya adalah kita mau menyadarkan diri, membangun kesadaran. Nah, caranya kita menembus kesadaran itu kita juga harus melihat nih. Supaya kita sadar, kita harus melihat dulu apa ya yang terjadi di diri ini. Di sini saya sebutkan ada 3 hal yang paling signifikan nih ayah dan bunda, yaitu ada di tubuh manusia, di jiwa kita gitu ya, di lahir batin kita tuh ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar. Bunda dan ayah mungkin sering mendengar bahwa pikiran sadar itu beberapa ahli mengatakan ada yang dari 2% sampai 10%. Tapi di sini saya mengambil 5 sampai 10%. Sedangkan alam bawah sadar itu kekuatannya dia itu 90 sampai 95%. Ya, segitu kecilnya kekuatan alam sadar kita. Dan segitu powerful atau kuatnya alam bawah sadar kita. Saya kasih contoh paling sederhana deh Bunda dan Ayah. Kita kalau bangun tidur spontan ya Bun, kita nggak pernah bilang ke pikiran kita, ke otak kita bahwa yuk, yuk bangun, turunin kaki, terus ngelangkah, itu semua alam bawah sadar. Kita bisa sambil jalan nih, bunda-bunda khususnya ya kayaknya nih. Kita sambil jalan, kepala udah mulai memainkan ide-ide kreatif. Nanti mau ke sini, mau belanja, mau masak ini, menu ini, karena si kecil sukanya ini, mau bekal ini. Bapaknya sukanya ini, mau dibuatin ini. Itu kita sambil otak kita memproses itu semua, kita bisa sambil jalan loh. Tangan kita tiba-tiba ngambil handuk, kita jalan ke kamar mandi sambil berpikir, kita bisa keramasin rambut, kita bisa gosok gigi. Itu semua alam bawah sadar. Dia bisa membimbing kita melakukan hal-hal yang seringnya kita lakukan. Sehingga menjadi satu pola di hidup ini. Nah, alam sadar itu perannya kecil. Harus kita sadari dulu, harus direncanakan dulu, harus ditulis dulu. Supaya dia bisa kita lakukan sesuai apa yang direncanakan. Gitu ya. Nah, yang kedua, repetition compulsion itu kecenderungan untuk mengulang-ulang. Gitu. Jadi alam bawah sadar itu bunda dan ayah, tadi kan saya bilang, dia yang mendominasi kekuatan batin kita. Sehingga tanpa kita sadari seringnya dia yang mengendalikan keputusan-keputusan kita atau cara kita berpikir, cara kita bereaksi yang menghasilkan keputusan. Bahkan keputusan-keputusan penting di hidup. Ada klien saya yang datang dengan keluhan kenapa 4 kali menikah, tetapi rasanya sama saja. Tidak menemukan kebahagiaan, masalahnya kurang lebih sama. Kira-kira kenapa Bunda dan Ayah? Boleh bantu saya? Ada yang berkenan untuk chat di kolom silakan. Kira-kira kenapa ya ada orang yang ngulang kesalahannya lagi dan lagi, lagi dan lagi gitu. Atau mungkin punya sikap yang sama. Bunda-bunda nih maunya kalau lihat anak, apalagi habis sholat, pagi-pagi kita tarik nafas panjang, hembuskan, mau jadi ibu yang sabar, memberi contoh bagaimana menjadi sabar gitu ya. Udah bertekad nih, bismillah insya Allah bisa. Keluar kamar, ngelihat anak berantakin apa dikit, kok ngegas lagi ya? Jadi ada sesuatu yang lebih kuat yang mengendalikan kesadaran kita, yaitu alam bawah sadar. Ada yang jawab mungkin terlalu berekspektasi, karena berasal dari luka batin, alam bawah sadar, belum move on. Ya itu betul, betul semua. Saya senang sekali ayah bunda yang ada di sini sangat concern dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Kita berusaha merubah orang lain, belum memahami luka yang ada dalam diri. Ya, terima kasih banyak responnya Bunda dan Ayah. Itu betul sekali. Kita sadari dulu 3 hal ini supaya kita bisa meraih kesadaran kita yang sebenarnya. Sadari bagaimana alam sadar dan alam otomatis kita. Diri otomatis kita bekerja yang pertama. Yang kedua, ada pengulangan pola. Kok marah-marah terus sama anak? Ngelihat suami atau ngelihat istri, kok gregetan terus ya? Baru dilerem-leremin hatinya, tapi 10 menit kemudian gregetan. Ada nggak di sini ayah atau bunda yang subhanallahnya kalau bicara sama pasangan, di menit ketiga ketegangan mulai hadir. Senyum simpulnya berubah jadi agak sedikit kerut di sudut mata.
Saya Bun ada. Masya Allah, reflektif sekali. Terima kasih banyak, ibu-ibu, bunda-bunda. Terima kasih karena menyadari apa yang kita lakukan itu adalah bagian yang penting dibutuhkan dalam proses penyembuhan diri. Jadi seperti itu, kalau kita melihat, oke, dinamika ini terjadi pada diri saya. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah, apa yang tidak kita selesaikan dalam diri akan kita lihat sebagai masalah orang lain di luar sana. Ini sangat menarik ayah dan bunda. Dan ini juga sering mengejutkan beberapa klien yang datang pada saya. Ada klien yang eh, seingat saya sudah mengajukan berkas ke pengadilan untuk melakukan perceraian. Datang pada saya dengan bilang, Bu Nina, saya mau bercerai karena saya tidak tahan dengan suami saya yang sangat pelit. Saya dengarkan cerita beliau, akhirnya kita coba urai apa yang terjadi. Yang menarik adalah ada proyeksi di situ. Apa yang kita tidak selesaikan dalam diri, itu kita pantulkan, kita proyeksikan itu di orang, dan kita melihat itu sebagai masalah yang sangat mengganggu kita. Dan setelah disadari di proses sesi terapi, si ibu menyadari bahwa ternyata dia sangat pelit juga sama dirinya. Dia sangat pelit untuk memberikan kesabaran pada dirinya. Sangat pelit untuk memberikan perhatian pada dirinya. Terbukti dengan apa? Saya hampir nggak punya waktu, Bu Nina, untuk sedikit merapikan diri, untuk berdandan. Lihat bagaimana yang kita tidak suka dari orang sebenarnya itu adalah pantulan dari diri ini. Nah, kesadaran ini membuat hidup kita rasanya signifikan nanti perubahan. Oke, next. Ada satu ahli dari depth psychology, jadi psikologi mendalam, seorang ahli bernama Carl Gustav Jung. Ini kalau bunda-bunda dan ayah browsing, banyak sekali tulisan tentang beliau, sangat menarik dan layak untuk dipelajari bersama gitu ya. Satu quote Carl Jung yang paling saya suka, yang paling saya idolakan adalah ini. Dan ini yang paling merubah hidup saya menurut saya. Selama ini, sorry, saya baca bahasa Inggrisnya dulu ya, Bun. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Selama kita belum menyadari apa yang tersembunyi di dalam diri kita, hal itu akan terus mengendalikan hidup kita. Dan tragisnya, kita akan menganggapnya sebagai takdir, Bun. Seperti ada orang yang datang ke saya bilang, Bu Nina, kenapa sih saya ini takdirnya kok apes banget ya? Saya tuh sulit mendapatkan apa yang saya mau. Ternyata setelah kita diskusi panjang lebar, beliau dengan pengalaman trauma batinnya, beliau mempunyai keyakinan alam bawah sadar bahwa beliau tidak penting dan tidak berharga. Sehingga setiap kali beliau punya urusan, beliau itu menyampaikannya dengan ragu-ragu, dengan takut, dengan tidak sepenuh hati. Karena bunda dan ayah bayangkan deh, ada dua orang nih. Yang satu, dia punya pikiran bahwa saya nggak penting, saya nggak berharga. Yang satu nggak punya pikiran apa-apa, dia menjalani hidupnya aja. Gitu ya. Lalu kita lihat bagaimana mereka menghadapi bosnya. Yang orang pertama yang punya pikiran tidak penting, tidak berharga, begitu ngetuk pintu bosnya aja udah gemeteran. Boro-boro dia senyum, mukanya udah stres duluan. Bosnya menyambut dia membuka pintu. Kenapa ini mukanya begini? Bosnya dipikirnya langsung berpikir, ada masalah apa lagi? Sehingga bosnya tidak merespon dia dengan wajah yang ramah. Dari situ aja udah beda. Sekarang kita lihat orang yang kedua. Karena dia tidak punya pikiran apa-apa. Dia hanya melakukan tugasnya. Dia ketuk pintu ruangan bosnya. Dia tahu saya akan menghadapi bos saya. Saya harus memberikan senyum terbaik saya. Dia buka pintu dengan senyuman. Bosnya melihat dia tersenyum. Kira-kira kita kalau lihat orang senyum gimana ya bunda? Otomatis kita senyum balik kan? Nah, bosnya senyum balik sama dia lalu tanya, ada apa? Ya Pak, saya mau menyampaikan ini. Bosnya mendengarkan dengan seksama. Tapi lihat orang yang pertama tadi kita balik. Bosnya melihat dia kayaknya, aduh bawa masalah nih orang. Gitu ya. Nah, pas dia melihat wajah bosnya seperti itu, dia semakin
depan dia semakin nggak tahu mau ngomong apa. Akhirnya yang terjadi, dia makin bingung, bosnya makin emosi karena bosnya punya banyak pekerjaan. Dari sini kira-kira Bunda bisa lihat nggak bedanya? Kalau kita punya pemahaman atau belief atau keyakinan alam bawah sadar yang negatif dengan yang tidak. Dari sini dulu deh kita lihat. Itu ya, kira-kira bisa dipahami ya, Bunda-Bunda ya. Nah, berikutnya. Sekarang saya kasih contoh lagi, Bunda-Bunda. Kita sebagai seorang ibu nih, kita sebagai seorang ibu kan sering gini ya. Kalau ngerespon anak-anak deh. Kalau kita punya masa kecil yang menyakitkan. Menyakitkan tuh artinya gini ya, Bunda. Kita tidak cukup beruntung mungkin ya bahasa saya. Sehingga kita merasa masa kecil kita tidak menyenangkan. Kita tidak dapat perhatian yang cukup gitu ya. Kita tidak cukup dihormati, tidak diperlakukan sebagai sesuatu yang berharga gitu. Sehingga kita tumbuh menjadi orang tua yang juga tidak mencontohkan hal bagaimana sih rasanya menjadi jiwa yang berharga. Bagaimana sih rasanya menjadi seseorang yang rasanya cukup gitu. Karena yang menarik Bunda, yang menarik dari ini semua adalah kalau Bunda lihat ya, Bunda pasti pernah di sekolah anak atau mungkin waktu Bunda kecil gitu ya. Bunda pernah main game nih. Main gamenya gini nih. Oh, coba ikutin gerakan saya. Siapa maaf, anak-anak dengarkan ya. Nanti kalau Bu Guru bilang pegang hidung, kalian pegang hidung. Pegang mulut, kalian pegang mulut. Gitu ya. Nah, sering nggak Bunda-Bunda lihat gurunya bilang, pegang hidung, pegang telinga. Tapi dia pegang mata, pegang tangan. Gitu ya. Pegang mulut. Yang sering diikutin oleh anak-anak yang mana nih, Bun? Boleh nggak chat saya lagi? Mana yang sering diikutin oleh anak-anak? Kata-katanya atau perbuatannya? Yang dilihat, kata-kata yang didengar. Nah, jadi yang menarik, Bun dan Ayah, kita sering gregetan sama anak kita karena menurut kita anak-anak itu nggak perform, nggak tampil seperti yang kita harapkan. Anak-anak tidak bisa bersikap seperti yang kita harapkan. Masalahnya, jangan-jangan anaknya nggak pernah lihat itu. Nah, kamu masa ngomong aja nggak berani? Kamu anaknya kita suruh, coba kamu tanya kalau lagi di restoran, udah sering melatih anak-anak untuk berani bertanya. Coba tanya, maju mundur, maju mundur. Tapi kalau mereka ragu, kita marah. Padahal kalau kita mau refleksi ke diri, ingat tadi ada proyeksi. Kenapa kita marah sih anak kita nggak pede, nggak berani? Coba dilihat, jangan-jangan itu yang kita tunjukkan sama mereka dalam keseharian. Kita tidak cukup berani bersuara, kita tidak cukup berani menunjukkan emosi kita. Jadi itu harus dicontohkan, gitu ya, Bunda dan Ayah. Oke, sekarang kita lihat. Lalu, eh, bagaimana kita menuju kesadaran dan mengenali kapan luka itu mengambil hidup kita. Maksud saya, mengambil kendali atas hidup kita. Coba lihat, seberapa sering Bunda dan Ayah merasa, satu, tenang, dua, bahagia. Ini tolak ukur yang menurut saya paling sederhana, gitu ya. Karena tenang itu bisa dirasakan kapanpun, Bun, sambil jalan, sambil ngepel, sambil cuci piring, bahagia juga sama. Bahagia itu adanya di dalam diri, bukan di mall, bukan di diskon-diskon, bukan di live TikTok gitu ya. Sepakat dengan saya? Karena Bunda pasti pernah juga merasakan kan, aku tuh lagi nggak duit lagi nggak banyak tapi kok rasanya tenang ya gitu, atau uang lagi banyak tapi kok rasanya gelisah ya. Ini pada jawab sepakat gitu ya. Nah, kunci utamanya setelah kita mengenali tiga tanda tadi gitu ya, kita tahu kita nih seringnya sadar apa nggak sadar sih responnya, marah ke anak langsung ngebentak apa enggak yang pertama, terus
Yang kedua, kita sering punya pola berulang nggak sih? Udah tahu kalau ngomong sama istri nggak mau ngegasan, ngomong sama suami nggak mau ngegasan, nggak mau cemburu, tapi gitu lagi gitu ya. Yang ketiga, sadari bahwa kalau kita sebel banget sama orang, apa yang kita sebelin dari dia, terus lihat, jangan-jangan saya juga gitu. Karena proyeksi itu sangat terjadi antar batin manusia. Jadi ayah dan bunda tahu nggak sih bahwa kita ini batin manusia itu hebat sekali diciptakannya. Sampai kita bisa saling mengenali vibrasi atau energi atau rasa satu sama lain. Coba perhatikan ini ya ayah dan bunda. Ayah dan bunda pernah nggak ketemu orang, baru ketemu sekali, dia itu baru masuk ruangan gitu ya, dikenalin sama teman. Kita bahkan belum pernah ngobrol, belum pernah apa-apa, tapi kok, kayaknya orangnya baik ya. Kayaknya orangnya menyenangkan ya. Atau sebaliknya, Bunda ngelihat orang masuk ruangan, ngelihat dia jalan, bingung cari kursi, atau dia menyapa orang, atau dia mungkin menyapa teman kita. Tapi kita ngelihat dia kayaknya, aduh, kok kayaknya males banget ya. Akhirnya kita memutuskan untuk diam, tidak memberikan senyuman, tidak basa-basi, tidak menyapa gitu. Yes, ada yang komen pernah, kita semua pasti pernah mengalami. Itu namanya vibrasi dan batin setiap orang itu pasti tersinkron. Kayak handphone, Bunda dan Ayah. Kita tuh ada sinkronisasinya. Rasanya si ini gimana, rasanya itu gimana. Yes, sama guru lama nih ada yang menjawab Bunda dan Ayah. Oke, ada yang merasa minder. Oke. Apapun rasanya, saya senang sekali Bunda dan Ayah cukup bisa mengenali itu. Karena itu penting sekali dalam menggapai kesadaran yang sejati gitu ya. Terus gimana ya caranya kita mengambil kendali ya? Dari yang nggak sadar jadi sadar. Dari yang, aku udah mulai nih. Baru ngomong sama pasangan, sama anak. Udah bertekad nih nggak mau ngamuk-ngamuk. Tapi ngelihat anak tiba-tiba naruh baju kotor di lantai. Terus kita kayak mulai, aduh mau marah. Terus kita sadar nih. Karena karena otak kita tuh pinter banget Bun. Kalau kita habis belajar gini-gini sama dia kan juga diserap. Sehingga dia ingetin nanti. Mau marah nggak? Masih ada suara gitu tuh di sepersekian detik gitu ya. Nah, pas kita mau marah, tahan dulu. Kasih waktu dulu dirinya. Jangan keburu-buru gitu ya. Nah, jadi penting sekali untuk kita satu. Kita harus, apa sih Bun? Kita harus kenal diri kita. Karena kalau kita nggak kenal diri kita, terus apa yang mau kita benahi? Jadi kenali dirimu dulu. Kenali gimana sih badan saya ini bereaksi, berespon tuh gimana. Bayangin ya ayah dan bunda, hanya berfokus dengan belajar mengenali diri aja. Kita tuh akan ngurangin banget tenaga, capek. Tenaga itu lahir batin dan pikiran ya bun. Untuk, kenapa sih suami saya nggak gini? Kenapa sih anak saya nggak gini? Kenapa sih, kenapa itu akan tersingkir dengan sendirinya kalau kita lagi benar-benar belajar mengenali gimana sih saya ini bereaksi. Misalnya bunda dan ayah sedang ada konflik dengan pasangan atau lagi gemes deh sama anak yang tadi. Naruh baju di lantai gitu ya. Coba kenalin dirinya. Kenapa kok baju itu diletakkan di lantai, benda itu diletakkan di lantai, kok yang terbakar di sini, di dada saya? Ada koneksi apa? Mobil saya yang dibaret orang, kok langsung tekanan darah saya tinggi, jantung berdegup kencang, sorry, jantung berdegup kencang, nafas cepat, tekanan darah naik. Itu kenapa? Apa relasinya? Kenali dulu. Oh, saya tuh kalau mau marah reaksinya gini, napasnya jadi cepat gitu. Terus rasanya badan saya kayak panas, saya kepengen ngamuk. Itu menyadari itu saja, itu sudah sangat membantu. Tapi ada langkah-langkah yang lebih konkret yang bisa ayah dan bunda lakukan. Next. Jadi bunda dan ayah, sebelum saya menyampaikan langkah-langkahnya, kalau kita bicara soal kesadaran, itu kita mutlak bicara soal intervensi fisik. Kesadaran itu erat kaitannya dengan tubuh bunda dan ayah. Nggak ada orang yang saya temui dan orang yang saya bersamai proses healingnya, yang dia meraih kesadaran
tanpa perubahan dari kebiasaan fisiknya. Pasti hubungannya erat. Jadi kita nggak bisa seenak-enaknya sama fisik kita, bodoh amat, tapi kita jadi orang yang sadar, orang yang tenang, orang yang sabar. Itu mustahil. Karena intervensi fisik ini, sesuatu yang kita lakukan pada fisik, itu membentuk sistem saraf kita nanti. Gitu ya. Kita akan memberikan sinyal aman ke otak kita. Jadi kita yang tadinya kalau ngelihat anak mau ngamuk, kita itu bisa menenangkan, meredakan dulu. Karena kejadian-kejadian besar mengerikan di masa lalu itu ayah dan bunda, atau di masa kini, atau apa yang kita lihat di berita-berita orang bisa sesadis itu awalnya karena apa? Karena mereka tidak bisa mengontrol detik-detik pertama dari emosinya sendiri. Itu dulu. Karena emosi itu kan ibarat api ya, ledakan api ya bunda. Makin kita kasih gas, dia makin jadi. Gas itu apa? Fisik yang mendukung itu. Udah kita mau marah, nafasnya tersengal, makin diterusin. Saya izin menyampaikan ayah dan bunda, jika ada yang ingin bertanya boleh dicatat dulu, nanti kita akan sediakan waktu untuk bertanya ya. Ini juga akan saya sampaikan sesinya dengan lebih ringkas, karena sejujurnya kalau untuk menyampaikan topik yang mendalam sepertinya butuh beberapa jam minimal atau beberapa hari kalau ingin lebih dipelajari secara mumpuni gitu ya. Jadi silakan dicatat dulu pertanyaannya, nanti kita jawab bersama. Oke, next. Nah, yang utama, Bunda dan Ayah, kalau kita lagi marah, kita lagi kesal, yang paling terasa apa sih? Dada tuh langsung naik turun. Nafas itu yang perlu dikendalikan terlebih dahulu, nomor satu. Saat saya bicara begini, bisa jadi atau boleh jadi ada pikiran yang keluar. Nafas, iya sih semua orang bilang gitu. Dan apakah Bunda dan Ayah sadar bahwa yang paling dibutuhkan seringnya paling diremehkan? Contohnya, keluarga. Kita tuh paling butuh keluarga, ayah dan bunda. Keluarga inti kita. Orang tua, pasangan anak. Tapi itu yang paling sering kita remehin. Kita nggak terlalu jaga perasaan mereka. Kita sibuk jaga perasaan orang. Begitupun dengan senjata ampuh yang kita punya dalam diri yang sering kita remehin. Nafas. Nafas kita membentuk emosi kita, menciptakan perilaku atau respon kita yang menghasilkan takdir kita pada akhirnya. Nafas itu bukan main-main. Semua orang menggaungkan atur nafas, sehingga karena itu digaungkan di mana-mana maka disepelekan. Padahal percayalah ayah dan bunda, mengendalikan nafas ini sudah sangat memudahkan jalan kita, sangat meringankan emosi kita. Misalnya ngelihat anak buang baju di lantai tadi, masih ingat cerita saya tadi kan? Begitu kita mulai rasanya tersengal, badan panas, pengen marah, kita coba tarik nafas pelan, lepasin pelan. Kita mulai itu. 3 kali tarikan nafas aja Bunda udah mulai bisa mikir. Oke, saya pernah seumur anak saya loh. Dia belum pernah seumur saya. Tapi kenapa saya sering melimpahkan emosi saya kan? Kenapa saya sering menuntut dia untuk memahami pikiran orang 30 tahun, 40 tahun ini? Padahal dia nggak pernah berumur begitu. Sedangkan saya yang sudah umur segini, saya pernah jadi dia. Kenapa menjadi sangat penuntut? Terus tarik nafas lagi. Lalu jelaskan pada anak. Kenapa penting tarik nafas sudah saya tuliskan di sini, Bunda dan Ayah pasti sudah membacanya. Ya. Bicara soal nafas dan rentetan kejadiannya terhadap sistem saraf kita itu kompleks dan panjang. Jadi izinkan saya menyampaikannya dengan singkat-singkat ya Ayah dan Bunda. Mungkin next time jika ada kesempatan titik balik bisa memberikan waktu untuk kita bahas lebih panjang dan lebar lagi. Tapi izinkan saya persingkat dulu sekarang ya, agar ada kesempatan untuk bertanya nanti. Oke, next. Nah, emosi setelah Bunda dan Ayah tadi tarik nafas, terus rasakan, kok saya marah banget ya ngelihat anak saya
membuang itu baju itu di lantai. Kan saya udah bilang taruh di tempatnya. Emosinya dikasih nama, disebutkan Bunda. Oh, saya lagi marah sekali. Percaya atau tidak? Begitu nanti ayah dan bunda praktekkan. Begitu ayah dan bunda bilang, waduh saya marah banget nih. Tolong marahnya dikasih nama, dikasih angka ya ayah dan bunda. Kalau 0 itu netral, normal. Kalau 10 marah sekali. Terus bilang, marah saya kayaknya di angka 7 nih. Begitu ayah dan bunda memberi angka atau menyadari seberapa besar dia ada di dalam batin ayah dan bunda, itu otomatis ledakan emosinya jadi melunak, mengecil, mereda. Saya tidak bilang hilang, tapi jauh lebih mudah dikontrol. Kenapa begitu? Karena nature-nya manusia, alaminya manusia itu semua mengalami trauma atau luka batin sebenarnya karena dua hal. Karena dia tidak pernah merasa satu, terlihat, dua, terdengar seperti apa adanya dia. Jadi begitu bunda atau ayah memberikan kebutuhan itu pada diri sendiri, oh saya lagi marah banget. Maka batin kita akan merasa, oh ada yang menyadari emosi ini. Ada yang menyadari, yang mengetahui bahwa saya sedang marah besar. Sekarang saya mau tanya sama ayah dan bunda. Saat ayah dan bunda marah besar, tiba-tiba melihat pasangan yang pertama nih, dia bilang, kamu ngapain sih? Gitu aja marah, reaksinya akan gimana? Makin kesal, makin marah. Tapi jika ada pasangan yang bilang, Bunda, Bunda marah banget ya. Kalau aku ngelihat Bunda teriak berarti Bunda kesal banget ya. Itu aja kita akan merasa, oh ada orang yang ngerti nih saya lagi marah banget. Sehingga kita merasa kita tidak perlu mengeluarkan energi lebih untuk ngasih tahu dia betapa marahnya kita. Maka emosinya mereda. Gitu ya. Itu pentingnya kita menamai. Sebutin dalam pikiran atau dalam hati. Oh saya lagi marah, saya lagi kecewa banget. Kalau di angka 0 sampai 10 berapa? Itu dulu. Jadi dua hal, sadari nafas dan kasih nama emosinya. Oke, next. Ayah dan bunda, tidak semua dari kita itu punya teman bercerita atau tempat bercerita yang selalu siap mendengar, yang bahkan mendengar kita seapa adanya kita tanpa penghakiman, tanpa kritik gitu ya. Sehingga saya menyarankan ayah dan bunda sempatkan untuk menulis. Ini juga nasihat yang sering diberikan sama orang-orang. Percayalah ayah dan bunda. Saya pun dulu adalah orang yang juga mengabaikan nasihat-nasihat ini. Saya dulu menganggap, nafas, nulis. Saya nggak pernah lakukan itu. Sampai akhirnya saya ada di tahap proses terapi diri sendiri. Dan saya memaksa diri saya untuk melakukan itu. Karena perlu ayah dan bunda ketahui saat kita menghadapi luka batin, saat kita siap untuk merefleksi diri, melakukan pembenahan diri, dan melakukan proses terapi, itu ada bagian diri kita yang nggak sepenuhnya setuju, Bunda. Tanpa kita sadari. Rasa tidak setuju dia dengan bilang gini, ah masa iya sih? Ah paling gitu-gitu doang. Ah aku mah paling latihan nafas 3 hari 4 hari doang, habis itu lupa. Itu bagian yang nggak setuju. Kenapa dia nggak setuju? Karena begitulah cara kerja otak. Cara kerja otak itu dia hanya mengulang apa yang dia terbiasa. Itu sebabnya kita sering nggak nyaman dengan keadaan, tapi di situ terus. Ya kan? Nggak suka dengan orang, tapi begitu terus sama dia. Karena apa? Karena otak kita cenderung memilih neraka yang familiar, yang terbiasa bagi kita, daripada surga yang nggak biasa. Makanya untuk menuju surga batin kita harus berani untuk merubah pola itu. Dengan apa? Melakukan hal-hal yang tadinya kita abaikan, kita anggap nggak penting, coba lakukan dengan rutin. Coba. Dan saya mau mengajak Bunda nih ya, dan Ayah juga untuk melakukan ini, coba deh 4 hari aja. Ini aturan emas saya. Di bawah dituliskan, tuliskan saja tanpa peduli tata bahasa atau ejaan. Bebas aja Bunda, mau nulisnya coret-coret, atau saya lagi nggak pengen nulis, saya lagi pengen gambar, silahkan. Atau kalau nulis pakai bahasa Inggris, Indonesia, campur-campur bahasa Jawa, sok silahkan, lakukan yang nyaman.
Tapi tolong lakukan ini 4 hari berturut-turut. Tuangkan apa yang kau rasakan. Nanti setelah 4 hari, lihat. Bunda akan seperti mengenali karakter seseorang di hidup Bunda. Yaitu diri Bunda sendiri. Sekarang saya mau tanya sama Bunda. Kalau di sekitar Bunda ada botol minum. Botol air mineral deh, atau botol kecap, atau botol apapun. Kira-kira kita sebagai kecapnya atau air yang ada di dalam botol, bisa nggak kita membaca tulisan di label-label botol itu? Kesulitan, Bunda. Nggak bisa. Sehingga kita butuh orang untuk membacakannya. Idealnya adalah seorang terapis atau profesional. Tapi sebelum melakukan itu, Bunda perlu menyiasatinya dengan tuliskan, ceritakan tentang perasaan air yang ada dalam botol itu. Jika sudah, setelah 4 hari, Bunda baca. Itulah label tentang apa yang ada dalam botol. Tentang apa yang ada dalam batin ayah dan Bunda. Gitu ya. Apa yang perlu dituliskan tadi ada Bunda yang bertanya. Perasaanmu, emosimu, apapun yang kau mau dan kau alami di hari itu. Selama 4 hari saja. Karena menurut saya ini paling mudah dan paling tidak muluk-muluk. Idealnya 14 hari. Lebih ideal lagi 21 hari. Tetapi saya meminta sekarang di sesi titik balik ini kita mulai dengan 4 hari dulu ya. Oke, next. Dan ada juga meditasi dan struktur otak. Jadi relasinya antara meditasi dan struktur otak. Di sini sudah ada penelitiannya Bunda-bunda dan Ayah bahwa latihan kesadaran atau meditasi selama 8 minggu secara fisik mengubah otak, memperkuat area kontrol diri dan mengecilkan rasa takut. Itu 20% loh Bunda. Menebalkan bagian otak korteks prefrontal yang menimbulkan rasa tenang. Sehingga dia 76% menurunkan gejala depresi karena dia merasa aman, tenang. Nah, kita alhamdulillah sebagai umat Islam, kita punya sholat kan ya Bunda. Gitu. Nah, sekarang yang saya mau tanya, sholatnya yang gimana ya? Yang bisa menghadirkan ini semua. Pastikan saat Bunda dan Ayah mau sholat, ilustrasikan pada diri. Kalau saya pribadi, setelah saya berwudu, sebelum saya pakai mukena, saya bilang sama diri saya, taruh semuanya di lantai dulu karena semua bisa menunggu. Yang terpenting adalah hidup saya, karena hanya hidup ini yang akan dipertanggungjawabkan. Itu mantra yang saya baca setiap kali saya mau sholat. Terus saya pakai mukena dan saya sholat, gitu ya. Dalam sholat pun alam bawah sadar itu sangat mendominasi kita, bunda-bunda. Tinggal apa yang terbiasa mendominasi. Nanti mantranya boleh saya kirimkan atau saya ulang ya? Maaf, ini barusan ada yang bertanya lagi mantranya apa. Saya ulang ya, boleh dicatat ayah bunda jika ingin ditulis gitu ya. Sebelum saya mengenakan mukena, selesai berwudu sebelum bermukena, saya bilang pada diri saya, letakkan semua pikiran dan apapun di lantai. Saya mengilustrasikan itu, Bunda. Saya orangnya sangat bisa membayangkan dan berimajinasi. Bunda bayangkan aja, ada ransel-ransel berat di punggung, terus kayak perintilan banyak di kepala, semua diambilin taruh di lantai gitu ya. Itu paling sebentar Bunda, saya emang nggak sampai, saya 30 detik kali melakukan ini. Gitu ya. Letakkan semua pikiran di lantai, karena yang terpenting adalah dirimu, dan hanya dia yang akan kamu pertanggungjawabkan nanti. Yang lain bisa menunggu. Sudah? Ya, silakan lakukan itu, terus lakukan salatnya. Ada nggak Bunda dan Ayah di sini yang kalau sholat baru Allahu Akbar? Eh, kuncinya kan tadi aku taruh di kantong celana. Padahal sebelumnya kita nyari-nyari kunci 1 jam nggak ketemu. Itu kerjaan saya dulu Bunda. Jadi inget barang-barang yang lupa ditaruh gitu ya pas mau sholat. Ternyata setelah saya sadari karena
Saya itu menjadikan sholat itu bukan sarana meditasi. Sholat adalah kewajiban yang harus saya gugurkan aja. Supaya saya nggak kebebanan gitu. Ya gimana? Gimana saya nggak merasa sholat saya beban? Orang saya sholat sambil mikul semua beban. Gitu. Padahal sholat adalah waktunya saya hanya bersama diri saya. Yang sholat bukan pikiran saya, bukan masalah saya, no. Yang sholat saya. Maka saya yang sudah kosong, saya yang sudah rileks, yang sudah fresh nanti setelah sholat, akan mengambil beban-beban itu lagi dan menyelesaikannya dengan lebih baik. Karena saya telah bermeditasi membuat saya merasa lebih baik, lebih tenang, bisa berpikir lebih jernih, gitu ya. Oke, next. Jadi kesimpulannya, ayah dan bunda, coba kita sadari sama-sama. Mari kita berhenti untuk memalingkan wajah dari solusi. Yuk kita udahan yuk, cari painkiller kemana-mananya. Mau sampai kapan sih Bun dan Ayah? Kita kalau punya masalah kita belokin ke kerjaan terus. Kita kalau punya masalah nggak diadepin lagi. Atau mungkin ikut arisan sana sini, telepon temen, hahaha. Itu semua painkiller. Painkiller hanya menghilangkan gejala saja. Dia tidak pernah menyembuhkan rasa sakit. Jadi pelan-pelan kita mulai dari langkah yang kecil aja. Karena semua hal besar selalu dimulai dari langkah yang kecil. Jadi kita nggak muluk-muluk di sini ya. Saya senang banget titik balik bikin acara ini seperti ini setiap hari. Karena memang benar, batin kita itu butuh tiap hari dirawatnya. Sekarang saya tanya, kenapa orang enggan mengolah batin? Padahal orang rajin banget loh menggosok giginya setiap hari 2 kali. Orang rajin banget loh mandi. Mandi itu kan menghabiskan waktu. Ngosek kamar mandinya bahkan, bukan hanya tubuhnya. Kamar mandinya, rumahnya dirawat semua. Tapi batinnya apa kabar? Dan kesadaran ini adalah otot yang dilatih, bukan bakat-bakatan ayah dan bunda. Jadi dengan sains sebagai panduan, dengan apa yang saya berikan tadi, langkah-langkah yang simpel itu, yuk kita mulai langkah yang kecil yuk. Karena langkah kecil itu tanpa sadari membuat kita mengenali diri kita, sehingga kita bisa lihat, oh saya itu punya kebiasaan itu di sini yang nggak pas. Jadi saya mau tengok di situ. Dan kalau mau lebih mendalam, kita mulai mengenali ada pola-pola nggak wajar. Kenapa kalau anak saya begini, saya begitu? Kenapa kalau pasangan saya begini, saya begitu? Saya kesal sama dia karena dia begini. Nyatanya, sebenarnya saya yang punya sifat itu. Itu kan sudah mulai bisa melihat apa yang ada di dalam botol dengan mengenali, membaca bagaimana dia menuangkan emosinya di tulisan. Gitu ya. Dan jika ingin lebih mendalam, tentunya saya sarankan untuk mendapatkan bantuan profesional. Karena seperti halnya kita mendatangi dokter gigi secara rutin, kita general check up, ayah dan bunda, batin juga sangat butuh itu. Dan kita tidak pernah bisa lari dari itu. Ayah dan bunda menghindarinya hari ini, esok 10 tahun, 20 tahun. Pada akhirnya, ayah dan bunda harus menghadapinya. Tapi yang menyedihkan adalah saat kita semakin tua, kita tidak menghadapinya sendirian. Kita menghadapinya itu mengajak anak cucu kita untuk menyelesaikan beban-beban masalah yang makin membesar itu. Padahal mereka tidak berhak mendapatkan itu. Setuju ya? Jadi, jika bukan kita yang mengupayakan sehat mental kita, terus siapa yang bisa? Semoga bisa menjadi renungan kita bersama. Oke, terima kasih banyak Ayah dan Bunda. Sekian paparan dari saya. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Nina. Ini luar biasa sekali materi pagi hari ini. Tadi saya suka kalimat merawat batin itu nggak ada bakat-bakatan, harus dilatih. Nah ini saya relate banget dengan kondisi ini Bapak Ibu. Saya tempo hari itu di webinar titik balik ya, masih juga di webinar titik balik. Saya cerita sama Bunda Ambar waktu itu, beliau juga salah satu mentor kita, Bunda Nina. Saya cerita saya punya panic attack gitu. Nah Hmm. setelah dia dampingi beliau, alhamdulillah nih kurang lebih 1 bulan berjalan, ini sudah
apa namanya, sudah jauh lebih baik nih. Makanya Alhamdulillah. tadi Bunda Nina merekomendasikan banget kalau sekiranya butuh dibantu dengan jalan profesional, ya itu memang sangat penting Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya. Insya Allah. Untuk itu kita masih punya waktu kurang lebih maksimal ya, sepertinya 15 menit. Jadi saya mau disclaimer dulu, kita nggak bisa banyak-banyak untuk bisa mengakomodir sesi diskusi kali ini gitu ya. Sebelum saya buka sesi diskusi, saya mau izin informasikan kembali karena tadi mungkin di awal masih belum banyak yang hadir, bahwa di tanggal 11 sampai 12 Juli 2026 kita akan menyelenggarakan satu kelas eksklusif Bapak Ibu Ayah Bunda semua dengan tema One Step Before Stroke bersama Dr. Gustavianza. Dr. Gustavianza adalah salah satu dokter yang sering sekali membersamai titik balik ya dalam setiap sesinya. Jadi nanti akan ada kelas eksklusif 2 hari, Sabtu dan Ahad, tanggal 11 sampai tanggal 12 ya. Temanya terkait dengan stroke ini Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Insya Allah kelas ini jadi manfaat banget buat kita melakukan tindakan Amin. preventif ya terhadap stroke ini. Karena ya itu tadi yang saya jelaskan di awal, nggak bisa kita duga serangannya bisa hadir kapan. Maka yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri ya. Oke, baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, Kak Dira sudah kirim daftarnya di kolom chat. Silahkan yang mau akses pagi hari ini bisa langsung klik link yang dikirim oleh Kak Dira ya. Untuk itu saya mau masuk ke sesi diskusi. Izin Bunda Nina kita maksimalkan mungkin 15 menit. Dan Bapak Ibu ya, tadi saya mungkin mau disclaimer belum bisa semuanya, secukupnya ya. Jadi mohon maaf kalaupun nanti belum bisa terakomodir semua. Yang sudah raise hand di saya yang terlihat pertama ada Bunda Widai ya. Betul ya Bun ya namanya. Silahkan boleh dibuka mic-nya Bun, saya sudah bantu. Boleh disampaikan pertanyaan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini nggak apa-apa ya offline ya Bunda. Ya, silakan nggak Em, apa-apa, senyamannya aja. yang pertama saya ingin membilang kalau Bunda mirip Irish Bella. Eh, Oke, terima yang kasih. kedua saya ingin bertanya. Jadi sebelumnya sedikit cerita ya Bun, nggak panjang sih. Silakan. Saya di akhir tahun kemarin, berapa bulan akhir tahun kemarin tuh pernah mengalami satu kejadian. Saya kan tinggal di rumah yang lingkungannya itu mertua. Nah, jadi adalah ikut campur dari sepupu-sepupu suami saya yang membuat saya semakin stres dan tidak nyaman tinggal di rumah ini. Tapi alhamdulillah sekarang masih bertahan. Nah, dari satu kejadian itu eh, sampai sekarang ini, kalau saya marah itu, saya sadar perubahan perilaku saya, sikap saya menangani atau menahan emosi itu sekarang itu semakin meledak-meledak gitu. Dan saya kalau misalnya diskusi dengan suami yang membahas apa ya, membahas hal yang serius gitu. Nah, ujung-ujungnya emosi gitu. Ya alhamdulillah suami nggak yang begitu menanggapi emosi saya gitu. Gitu kan, Bun. Cuma saya melihat perubahan emosi saya ini sekarang ini semakin meluap-meluap. Kadang mau sih kayak nada itu apalagi orang Medan kan ngomong tuh ngegas terus ya kan. Nah, jadi Iya, saya setiap kali ngomong tuh yang ngegas aja gitu dan nggak pernah sekarang ini nggak pernah tuh kalau udah dibuat emosi sama orang nggak pernah tuh menahan. Langsung aja oke. ngomong ya mau mau dimaki sekalipun dimaki gitu. Nah, Mm, sedangkan dulu saya bisa menahan sebelum kejadian itu saya masih bisa menahan hal kecil pun yang misalnya menurut saya kurang cocok itu masih bisa saya tahan. ya, Memang pasti saya punya juga inner child eh, dari dari cara mendidik orang tua saya. Cuma dari ya, dulu nggak pernah ya. yang gimana-gimana. Nah, sekarang ini saya merasakan itu semua, Bunda. Kenapa sekarang kayak saya tuh di dalam tubuh ini kayak keluar semua gitu. Entah itu sampah-sampah Oke. mungkin kali ya, Bun. Cuma saya setelah setelah emosi-emosi itu keluar, saya kepikiran kayak, ih, kok kayak gitu ya, frontal kali gitu. Kok beda dari Menyesal? yang dulu. Iya, ada rasa penyesalan, tapi kalau kalau dibilang nyesal juga kayak rugilah kalau misalnya nyesal gitu karena ya Mm, selama ini mereka juga nggak ngerti, nggak mm, pahami gitu. Eh, mm, terlalu terlalu apa apa sih ngejudge gitu sih Bun. Nah, mm, mm. sedangkan saya yang tidak mengurusi hidup mereka gitu.
Saya orangnya Mm-mm. yang bukan mau mengurusi hidup mereka, tapi mereka yang selalu mengurusi hidup saya. Jadi saya kayak udahlah mampus lah kau situ gitu-gitulah Bunda. Itu satu. Yang kedua Oke. Bunda izin ya Bunda. Iya. Saya tidak tahu ya Bunda kenapa. Saya punya dua anak. Ketika anak pertama Oke. saya meminta sesuatu Bunda, saya kayak dengan mudah mengatakan tidak. Padahal kayak minta mau main ini gitu kan. Tapi nggak saya kasih gitu. Nah, sedangkan Oke. anak kedua saya ketika meminta hal yang sama, saya dengan mudah mengiyakannya, tetapi dengan suatu persyaratan gitu. Nah, dari pola Oke. itu kan Bunda, saya eh, melihat jadi anak pertama saya mengandalkan adiknya untuk Oke. meminta hal yang diinginkannya gitu, selalu begitu. Oke. Dan saya melihat kayak ada sedikit apa namanya suatu yang dirasa si anak pertama saya ini kalau Mm-mm. bundanya lebih menyayangi adiknya. Nah, saya menyadari keadaan-keadaan yang kayak gitu gitu kan Bunda. Jadi saya sedikit membuka waktu untuk berdua sama anak saya yang pertama. Cuma saya apa sih yang terjadi sama tubuh ini, sama pikiran ini, kenapa seperti itu gitu loh. Nah, dan Iya, Bunda iya. mohon solusinya selain memberikan waktu biar selain memberikan waktu kepada anak yang pertama saya itu Bunda. Terima kasih. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Silakan. Iya. Eh, Bunda, saya mau tanya, Bunda berapa bersaudara? Bunda? Uh, Berlima, Oke, Bunda anak berapa ya? anak ketiga. Anak ketiga. Oke. Bagaimana orang tua Bunda memperlakukan anak pertama? Kayak mana ya Bunda? Cuma saya kurang paham sih. Cuma lebih Oke. kayak imbang. Kayak mana ya? Mungkin dia lebih keras juga ya. Saya nggak tahu sih Bunda. Cuma Enggak tahu. uh, Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. iya, Dijawab seingatnya aja. iya Bunda. Dan apa pengalaman masa kecil Bunda dengan orang tua terkait meminta-minta sesuatu? Hmm. Ah, Pengalaman kecil kalau masalah meminta ya gitu sih yang saya ingat ya kalau misalnya di kakak kedua saya paling ingat ini kakak kedua saya itu kalau misalnya mau pergi kemana-mana itu Mm-mm. yang penglihatan saya kayaknya dikasih-kasih aja sedangkan saya yang mau bermain ke rumah kawan gitu kan itu kayak berat kali dikasih dan pernah satu Oh, kejadian oke. di masa skripsi saya kan izin Mm-mm. nginap tuh di kos kawan. Nah, karena kalau Iya, udah sore itu nggak ada lagi angkot, Bun, mau pulang gitu kan. oke. Jadi masa skripsi itu kan apa kali itu ya, Bun, sibuk kali tuh. Nah, itu belum Iya, selesai. Nah, jadi di situ saya dapat pesan sama dari orang tua untuk pesannya itu beliau kayak mengatakan kalau anak kurang ajar gitu-gitulah, Bun. Kebetulan oke. mama saya ini orang Batak ya kan berusin naga. Jadi kalau ngomong ya udah Oh, jadi ngegas begitu ya. semua luapan. Sangat ekspresif ya. Iya, Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Anak pertama Bunda laki-laki atau perempuan? kami tiga perempuan di atas, dua laki-laki di bawah, Bun. Anak perempuan Oke, saya. anak pertamanya Bunda. Iya. Oh ya salah-salah Bun. Dua-dua anak perempuan Bunda. Oh, dua-dua anak perempuan. Oke. Iya, Anak pertama yang sering ditolak permintaannya. Anak kedua sering diturutin dengan syarat gitu ya. iya. Jadi gini Bunda, di pola kita mengasuh anak, itu kita sering mengulang pola yang kita terima dari orang tua dulu. Coba Bunda nanti perhatikan dan catat apa yang membuat Bunda memperlakukan apa yang membuat Bunda memperlakukan anak pertama seperti Bunda diperlakukan oleh ibu dulu. Bunda melihat persamaan apa antara Bunda dan anak pertama? Kayak mana Bun? Ini Bunda catat dulu ya, karena ini menurut saya harus dilakukan dengan waktu yang cukup panjang, gitu ya. Jadi Bunda catat,
Kenapa? Kan Bunda tadi heran tuh kenapa anak pertama Bunda dengan mudah menolak semua keinginan dia, permintaan dia, gitu ya. Tapi giliran anak kedua, Bunda itu memberikan permintaannya meskipun dengan syarat gitu, ya kan? Eh, maaf Bunda Widai, suaranya hilang. Oh oke, mau dijawab di chat aja nggak apa-apa. Karena gini Bunda, sepertinya ada pengulangan pola pengasuhan, ini efek dari trauma juga, yang Bunda terapkan di anak pertama. Jadi Bunda sepertinya memperlakukan anak pertama seperti bagaimana orang tua Bunda memperlakukan Bunda. Kalau kira-kira sulit eh, bicara, nanti boleh di chat aja. Nah, iya. Nah, jadi Bunda Widai tolong cari apa hal yang Bunda lihat di anak pertama yang itu ada persamaannya dengan Bunda. Itu kuncinya di situ menurut saya. Oh gitu. Persamaan apa ini Bunda, pola asuh apa maksudnya? Persamaan, ada sesuatu dalam diri dia yang Bunda lihat. Misalnya perjalanannya, Bunda relatif lebih keras sama dia, seperti yang Bunda alami dalam pengasuhan Bunda gitu. Kita tuh suka mengulang pola pengasuhan kita ke anak kita. Kalau anaknya lebih dari satu, memang suka ada perbedaan sikap Bunda. Jadi kita cenderung mengulang apa yang kita alami ke anak pertama atau ke anak kedua. Itu juga ada alasannya. Memang Bunda, untuk pertanyaan semacam ini butuh sesi yang panjang menurut saya. Tetapi di waktu yang singkat ini saya bisa kasih tips begini. Untuk soal mertua tadi Bunda catat ya. Apa yang paling mengganggu dari sikap mertua dan saudara suami dituliskan. Eh, Dituliskan tuh nanti aja pas lagi tenang-tenang sendiri gitu ya. Waktunya iya, refleksi diri gitu ya. iya. Sikap-sikap mereka yang paling mengganggu Bunda tuliskan. Terus Bunda tanya, kalau misalnya sikap mereka itu suka ngurusin saya gitu ya. Terus Bunda Bunda inget-inget di hidup Bunda sebelum mereka siapa yang melakukan itu ke Bunda? Hmm, iya Gitu Bunda. ya. Ya, ini Iya. yang versi shortcut ini umpama kalau luka tuh ini kayak P3K-nya gitu, pertolongan pertamanya Bun. Tetapi tentu saja pertolongan pertama tidak memberikan efek yang benar-benar menyembuhkan secara utuh ya, tetapi bisa meredakan. Siap Minimal tidak Bunda. membuat makin buruk lah gitu rasa lukanya gitu ya. Nah, diingat-ingat di sebelum ini, sebelum punya mertua dan ipar ini dan saudara suami ini, siapa yang memperlakukan Bunda seperti itu? Iya. Nah, terus ingat kejadiannya, ingat emosi-emosinya, Mm-mm. lalu terima semua emosi itu apa adanya. Iya. Misalnya, saya marah banget waktu itu, saya kecewa karena saya digini-gini. Terus kasih angka emosinya dari 0 sampai 10. Ada di angka berapa dia? Ini Bunda dan Ayah yang lain yang mendengar juga bisa mempraktekkan ini ya. Tentunya Siap dengan Bunda. masalahnya masing-masing. Iya, Sudah? Sudah dikasih sudah. nama, Oh, ya. nama emosinya dan skalanya berapa gitu ya. Terus amati emosi itu seolah-olah kamu kamu memang bukan emosi itu Bunda. Jadi emosi itu terpisah dari diri kamu. Jadi lihat dirimu, misalnya kamu lagi SD pernah diperlakukan serupa gitu ya. Kamu marah sekali emosinya 9. Bayangkan dirimu yang SD itu dengan emosi yang sama. Ya. Lalu kasih tahu sama diri SD-mu itu bahwa aku sekarang sudah dewasa. Kita Hmm. sudah tidak di masa itu lagi. Aku sekarang bisa membelamu. Mm-mm. Aku akan menjagamu dan akan mencintaimu dan memenuhi kebutuhanmu. Iya, Itu shortcut yang menurut saya paling mudah dilakukan. siap Bunda. Gitu dulu ya bantuan dari saya ya. Karena sepertinya ada banyak penanya dan kita harus membagi waktunya, Bunda Wida gitu ya. Eh, saya izin untuk Ayah dan Bunda yang ada di sini, saya punya Instagram. Nanti boleh DM saya jika saya sudah ada waktunya. Saya insya Allah biasanya selalu jawab, tapi mungkin mohon izin kalau nggak cepat jawabnya.
Instagram saya itu Nina biasa, titik Zainab, titik Mahdi. Seperti nama saya yang ada di flyer, tapi dikasih titik-titik di antaranya. @Nina, titik Zainab, titik Mahdi. Itu Instagram saya. Gitu ya. Saya juga punya komunitas yang mendukung mental health perempuan, Instagramnya. Ya, betul sekali. Ada yang nulis di kolom chat, betul sekali. Tinggal depannya ditambahin @. Saya juga punya komunitas mendukung mental perempuan. Kita ada kegiatan rutin juga setiap bulan. Instagramnya namanya Berani Pulih Bersama. Itu juga silakan di follow ayah dan bunda. Kalau ayah mungkin bisa jadi referensi untuk istri-istrinya karena ini komunitas perempuan. Karena saya percaya perempuan berkaitan langsung dengan kesehatan mental keluarga khususnya dengan anak-anak gitu ya. Berani Pulih Bersama. Yes. Oh, ada yang bernama Caca. Aku sudah ikut. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Caca. Silakan di-follow dua itu, tapi jika ingin bertanya juga bisa sampaikan lewat DM-nya, nanti saya respon semampunya. Gitu ya Bunda Widay. Terima kasih banyak sudah bertanya dan percaya untuk berbagi. Kang Nuga silakan untuk Baik pertanyaan Bunda, Insya berikutnya. Allah luar biasa Bapak Ibu, Ayah Bunda. Memang ya kalau sudah sesinya urusan dengan psikologi gitu ya, kita seringkali butuh waktu yang agak sedikit panjang gitu. Dan tapi qadarullah-nya kita belum bisa maksimalkan di setiap sesi kelas reguler. Kenapa? Karena memang kelas reguler memang didesain untuk transfer ilmunya. Nanti kalau ada keperluan misalnya sesi mentoring dan lain sebagainya ya, semoga tadi ada beberapa usulan di kolom chat ya, kita bisa buatkan sesi khusus ke depannya ya. So Bapak Ibu Ayah Bunda semua, sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin ini maksimal saya bisa satu lagi nih ya. Tapi Bapak Ibu Ayah Bunda semua, untuk yang mungkin baru-baru join di Titik Balik, insya Allah kelas-kelas seperti ini kita selenggarakan setiap hari. Dan yang belum join ke grup Titik Balik, silahkan ya. Kak Dira minta tolong dikirim link grupnya di kolom chat supaya Bapak Ibu Ayah Bunda semua bisa akses terkait dengan kelas-kelas reguler, judul-judulnya, siapa saja narasumbernya setiap hari di grup tersebut gitu ya. Minta tolong apa namanya Kak Dira dikirimkan link grupnya. Nah ini dia sudah ada ya, Kak Dira sudah kirim link grup Titik Balik. Nanti insya Allah informasinya bisa kita dapatkan di sana. Pun semoga ke depan Bunda Nina juga bisa ikut berkontribusi lagi, bisa hadir lagi di ruang-ruang Titik Balik, insya Allah ya. Dan Bapak Ibu Ayah Bunda semua, izin satu lagi ya, saya buka sesi diskusinya karena cukup banyak di kolom chat, banyak yang raise hand banyak, jadi saya batasi untuk yang selanjutnya kepada Ibu Cahyani, silahkan. Terima kasih, Mas Nuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu nggak kurang-kurang ya belajar terus. Walaupun Masya Allah, Bu. iya usia udah 60, tapi demi anak-anak kita tetap mengupgrade diri ya. Iya, keren Ibu, Masya Allah. Iya, alhamdulillah juga saya baru, ini sedikit info aja, mohon maaf. Umur 59 tahun di wisuda S1 bulan November kemarin ya. Hanya Masya karena ingin Allah. mengupgrade diri tadi untuk demi keberlangsungan anak-anak yang sehat mental. Hebat Eh, Ibu. Senang bertemu dengan Bu Nina. Ibu, gini, Alhamdulillah. luka batin itu seperti yang Ibu bilang tadi, kita udah terbawa dari pola di belakang kita ya. Nah, tentunya untuk memutuskan diri kita ke anak atau ke cucu kita, karena itu perlu banyak kita latihan ya. Salah satunya yang seperti Ibu tadi katakan, selain menulis itu kira-kira apa lagi ya. Terus kedua, itu tidak serta-merta Bu ya pengalaman saya. Kadang kita up and down, even kita udah berusaha untuk mengupgrade diri lewat sholat yang benar ya, fokus gitu ya, maupun dengan membaca Al-Quran ya, karena dengan baca Al-Quran hati kita menjadi tenang gitu ya. Nah, selama seperjalanan Ibu sendiri, sama ya kita Bu ya, kita juga sebagai pasien, kita sebagai coach itu pola apa lagi yang Ibu terapkan? Mungkin tadi kalau saya bisa itu Ibu juga hipnoterapi ya Bu ya. Iya. Nah itu yang ingin saya tanya, karena kita memang manusia nggak ada yang sempurna ya, tapi itu tadi kita meminimalkan untuk membentengi atau membatasi itu tidak akan terulang ke anak-anak atau cucu kita.
Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda sudah bertanya. Tadi pertanyaannya kan apalagi yang saya lakukan selain itu semua. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum saya menjadi seorang terapis, saya itu menjadi pasien selama hampir 3 tahun, Ibu. Dan sekarang salah satu tempat yang saya pilih untuk belajar yaitu tentang play terapi, terapis bermain untuk anak-anak gitu ya. Itu mengharuskan saya dan kita, maksudnya para play terapi yang lain, untuk memiliki supervisor, Ibu. Supervisor itu kita juga punya terapis kita juga secara berkala untuk kita mengecek gimana kondisi batin kita. Kita kan menjadi kontainer yang menampung nih banyak orang, membersamai orang banyak. Kita sendiri juga perlu dicek kelelahannya ada di sisi mana, mana yang perlu dikosongkan, mana yang perlu disegarkan. Jadi saya sendiri sebagai seorang terapis, saya juga secara berkala menerapi diri saya untuk memastikan kualitasnya gitu ya, untuk memastikan keoptimalan kondisi batin saya. Karena membersamai banyak klien di waktu yang sama itu bukan hal yang mudah, tetapi sangat bisa dilakukan dengan baik. Terlebih saya adalah ibu 2 anak, saya seorang istri, saya seorang menantu, saya seorang ipar, saya juga seorang anak dari ibu saya saudara dari saudara-saudara saya. Peran kita sangat banyak dan kompleks, gitu ya. Pun saya juga dalam keseharian menulis jurnal, memastikan minum air 2 liter sehari. Air 2 liter sehari itu sering diremehkan, Bu, padahal air itu sangat membantu memudahkan mekanisme tubuh kita. Kalau hidrasinya bagus, kerja hormonnya bagus, relatif tidak tinggi kortisolnya, itu banyak sekali faktornya. Tapi saya menjaga dari sisi-sisi itu. Langkah-langkah kecil yang terus dilakukan tentunya kita juga mensyukuri support system yang ada, gitu, keluarga, pasangan. Tapi si ikhtiar pun selalu dilakukan. Begitu, Bunda Cahyani, semoga membantu. Baik, insya Allah ya. Semoga membantu ya Bu Cahyani ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan diskusinya pagi hari ini. Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, Alhamdulillah kita sudah sampai penghujung sesi. Ini sekali lagi saya mohon maaf banget belum bisa mengakomodir semua pertanyaan karena banyak banget ya di kolom chat dan yang raise hand. Tapi semoga di next time kita bisa atur waktu semaksimal mungkin, bukan cuma untuk transfer knowledge-nya, tapi juga untuk bisa mentoring ya atau konsultasi satu sama lain insya Allah. Untuk itu Bunda Nina, atas kesempatan pagi hari ini di sesi penutup mungkin bisa menyampaikan closing statement dari pertemuan kita di pagi hari ini. Dipersilahkan Bunda. Ayah dan Bunda, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ada di sini. Meluangkan waktu ini bukan hal yang sederhana karena berarti Bunda memilih sekian menit untuk belajar. Padahal di saat yang sama Bunda dan Ayah punya pilihan untuk melakukan yang lain. Artinya kepedulian Bunda terhadap batin sendiri sudah bagus. Dan untuk mewujudkan batin yang pulih, batin yang sehat, saya setuju dengan salah satu peserta tadi Bunda Cahyani bilang, prosesnya memang tidak mudah. Tapi menurut saya, semua kehebatan itu juga tidak langsung menjadi hebat. Semua kehebatan dimulai dengan sesuatu yang tadinya diremehkan, tapi dilakukan. Orang-orang yang berhasil bukan langsung melakukan hal besar. Mereka melakukan hal kecil yang tadinya diremehkan oleh banyak orang. Jadi mari kita bersama memulai langkah kecil. Langkah kecil yang akan membuat setiap harinya sedikit lebih baik. Ibu bayangkan kalau kita rutin melakukan langkah kecil setiap hari. Kita nggak usah muluk-muluk, Bu. 1 bulan 1% aja mental kita membaik. Sekarang setahun itu cepet banget lewatnya. 12% mental kita membaik. Artinya 12% kita jadi istri yang lebih baik, jadi suami yang lebih baik, jadi orang tua yang lebih baik. Jadi kayak apa ya indahnya hidup ini? Jadi kita bersama-sama, mulai langkah kecil, insya Allah bisa. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Bunda Nina Zainab atas kesempatannya nemenin titik balik pagi hari ini. Semoga berkah ilmunya, semoga lancar semua Amin. urusan hari ini ya. Amin.
Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, kita juga sudah sampai akhir sesi. Dua informasi terakhir untuk yang mau dapat informasi kajian reguler atau webinar reguler titik balik, Kak Dira minta tolong dikirim lagi link grup-grup titik baliknya. Kemudian di tanggal 11 dan 12 Juli kita akan menyelenggarakan kelas eksklusif ya tadi bersama dengan Dr. Gustavianza. Yang mau daftar, biasanya setelah kelas kita kirim informasi kelasnya di grup-grup titik balik tersebut ya. Jadi silakan bisa diakses. Semoga hari ini jadi hari yang kita awali dengan kesadaran yang utuh gitu ya untuk menjalani hari, menjalani tantangan, menjalani ujian, menjalani hari ini sebaik mungkin insya Allah ya. Untuk itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita hari pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, selamat beraktivitas Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nina. Terima kasih semuanya. Nina.